Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Langsung saja kita pahami terlebih dahulu makna atau pengertian dari masa praaksara itu sendiri. Nah, praaksara ini berasal dari dua kata, pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum, sedangkan aksara itu artinya tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa di mana sebelum manusia mengenal adanya tulisan. Ada dua istilah lagi yang pengertiannya sama dengan praaksara, yaitu nirleka. Nah, nirleka ini terdiri dari dua kata, nir dan leka, yang artinya nir itu tidak ada dan leka itu artinya tulisan. Jadi nirleka itu artinya tidak ada tulisan, jadi masa di mana tidak ada tulisan gitu. Kemudian masa praaksara juga dikenal dengan masa prasejarah. Kenapa sih kok masa praaksara itu disebut dengan masa prasejarah? Nah, itu karena tulisan itu menjadi sebuah simbol dari adanya suatu kebudayaan. Nah, manusia yang telah mengenal tulisan pada zaman dahulu biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis untuk generasi berikutnya. Nah, berbentuk apa? Ada yang berbentuk batu tulis atau disebut dengan prasasti. Kemudian juga ada naskah-naskah kuno gitu. Nah, dari catatan-catatan itu, kita yang hidup di zaman sekarang bisa mengetahui sejarah dari kehidupan orang-orang di zaman dahulu. Dengan demikian, adanya penemuan aksara menjadi faktor yang penting untuk mengetahui suatu peradaban. Itu tadi adalah pengertian dari masa praaksara. Dan sekarang, kapan waktu dimulainya dan berakhirnya masa praaksara? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi ini. Adapun masa berakhirnya adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Waktu berakhirnya masa praaksara itu berbeda-beda pada setiap bangsanya. Misalnya, bangsa Mesir mulai mengenal aksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Itu artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara pada waktu tersebut. Sedangkan di Indonesia masa praaksara berakhir sekitar abad ke-5 setelah Masehi, karena masyarakat Indonesia baru mengenal tulisan pada abad tersebut. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada masa praaksara manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi, bagaimana ya kita bisa tahu tentang kehidupan orang-orang pada masa praaksara? Kita dapat mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara dengan mempelajari peninggalan-peninggalan dari manusia yang hidup pada masa itu. Peninggalan tersebut dapat berupa artefak atau fosil. Nah, apa sih artefak dan fosil itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Artefak merupakan benda peninggalan bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia pada zaman dahulu. Contohnya adalah alat-alat yang terbuat dari batu, kemudian logam, tulang belulang, kemudian gerabah, prasasti, dan lain-lain. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa dari manusia, hewan, maupun tumbuhan dari jutaan tahun yang lalu. Fosil ini fungsinya untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang periodisasi masa praaksara. Nah, masa praaksara ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode berdasarkan geologis, yang kedua berdasarkan arkeologis, dan yang ketiga berdasarkan perkembangan kehidupan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah periodisasi berdasarkan bukti geologis. Jadi teman-teman, bumi itu tidak serta-merta dapat langsung ditinggali oleh manusia. Bumi telah melalui beberapa zaman sehingga dapat menjadi seperti sekarang ini. Dan fasenya ini sangat panjang, jutaan tahun lamanya. Nah, berdasarkan perkembangan secara geologis,
sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, yang merupakan zaman tertua. Nah, pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas, sehingga tentunya belum ada kehidupan di muka bumi ini. Selanjutnya adalah zaman Paleozoikum, atau disebut juga dengan zaman kehidupan tua. Nah, pada zaman ini teman-teman sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan, tapi belum ada manusia. Yang ada hanya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung gitu. Kemudian berbagai jenis ikan, amfibi, dan juga reptil. Dan yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan. Nah, di zaman ini bumi semakin berkembang. Sudah muncul banyak binatang-binatang bertubuh besar yang teman-teman sering menyebutnya dinosaurus. Zaman ini juga disebut dengan zaman reptil. Nah, kenapa? Karena pada zaman ini jenis binatang reptil itu yang paling banyak ditemukan di muka bumi. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman ini dibagi menjadi dua zaman ya, yaitu yang pertama adalah zaman tertier dan yang kedua zaman kuartier. Nah, pada zaman tertier ini jenis-jenis reptil yang besar-besar tadi itu sudah mulai punah ya. Kemudian muncul banyak hewan-hewan besar menyusui seperti gajah purba. Kemudian yang kedua adalah zaman kuartier. Nah, di zaman inilah awal munculnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Zaman ini berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang pengenalan masa praaksara dan periodisasi secara geologis. Untuk kelanjutannya, silakan tonton video part 2-nya ya. Terima kasih.